semuanya. Selamat datang kepada seluruh peserta dalam Bincang Pustakawan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang angka kredit dan jenjang karir jabatan fungsional tertentu perpustakaan. Ibu Bapak peserta Bincang Perpustakaan, perkenalkan saya Anang Ristanto, Pranata Humas Ahli Madya Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memoderatori Bincang Pustakawan siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Evi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Ibu Aloysia Indrastuti atau biasa yang dipanggil Ibu Iin, Pustakawan Ahli Madya, para pustakawan dan para pengelola perpustakaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2019 tentang rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas yaitu melaksanakan pengelolaan perpustakaan kementerian dan melaksanakan pembinaan perpustakaan unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian. Saat ini terdapat kurang lebih 172 perpustakaan UPT dan 15 perpustakaan di LLDT serta 122 perpustakaan di perguruan tinggi negeri. Dalam pengelolaannya ada beberapa perpustakaan yang sudah memiliki tenaga fungsional perpustakaan, namun juga masih terdapat perpustakaan yang belum memiliki tenaga fungsional perpustakaan. Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat terus-menerus berupaya mendorong perpustakaan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelayanannya sesuai dengan standar pelayanan minimal. Hal ini tentu perlu dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta kepastian jenjang karir pengelolaan perpustakaan. Maka dari itu, dalam kesempatan ini kami melakukan bincang pustakawan tentang angka kredit dan jenjang karir jabatan fungsional tertentu perpustakawan. Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan simak bersama arahan sekaligus pembukaan oleh Ibu Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Kepada Ibu Evi Mulyani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pustakawan, pengelola perpustakaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga sehat-sehat selalu teman-teman semua. Senang sekali siang ini bisa bertemu dengan Ibu Bapak, teman-teman semuanya, pustakawan, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud. Meskipun virtual, tetapi tentunya tidak mengurangi niat baik kita dan efektivitas diskusi kita siang hari ini. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, tentunya diskusi kita pada siang hari ini, pertemuan virtual kita pada siang hari ini yang utama adalah dalam rangka silaturahmi, tentunya koordinasi, kolaborasi dengan atau antar pustakawan, pengelola perpustakaan di kementerian. Juga harapannya dengan pertemuan ini tentunya tidak hanya forum ini saja, tapi ini merupakan salah satu forum untuk kita dapat membentuk kerjasama dan kolaborasi yang baik, yang terus semakin baik, jejaring perpustakaan di lingkungan kementerian kita. Dan tentunya secara spesifik tadi sudah disampaikan oleh Pak Anang bahwa siang hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan jabatan fungsional tertentu. Secara spesifik lagi, angka kredit dan jenjang karir jabatan fungsional tertentu pustakawan. Sekaligus tentunya sebagai pengetahuan dan pengalaman antar kita semua, antar Ibu Bapak pustakawan, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud. Karena tentunya jabatan fungsional ini, sepemahaman saya dan tentunya rasanya juga kita sama-sama pahami bersama, merupakan jabatan yang spesifik, jabatan yang pengaturannya pun spesifik, yang tentunya dalam konteks implementasinya pun banyak hal-hal yang perlu kita kolaborasikan, kita diskusikan, sehingga lebih memudahkan dalam implementasinya. Kemudian, terkait dengan JFT Pustakawan, kita sama-sama pahami kalau kita lihat di Permen PAN RB, Peraturan Menteri PAN RB nomor 9 tahun 2014, nomor tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kredit, serta kita juga punya Perka Perpusnas
nomor 11 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Tentunya dua aturan ini yang akan menjadi pedoman utama untuk teman-teman semua dalam konteks mendiskusikan bagaimana pengaturan dan implementasi terkait dengan JFT pustakawan dan angka kreditnya. Saya berharap dan saya optimis tentunya dengan berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini dan ke depan akan menjadi dasar untuk penentuan angka kredit, pemenuhan angka kredit, sehingga Ibu, Bapak, kita semua, teman-teman pustakawan, pengelola perpustakaan dapat terus berkarya dan tentunya tidak hanya berkarya tetapi hak-hak yang dituangkan salah satunya dalam angka kredit bisa dipenuhi. Tidak hanya menjalankan kewajiban tetapi tentunya harus match atau seimbang antara apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu, Bapak, teman-teman semua dengan hak atas angka kredit salah satunya. Kemudian kita sama-sama pahami bahwa ruang lingkup, kemudian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kepustakawan merupakan hal-hal yang diemban oleh Ibu Bapak yang mempunyai jabatan fungsional pustakawan. Jadi kegiatan yang meliputi tentunya pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan merupakan beberapa kegiatan yang ada dalam lingkup tugas Ibu Bapak sekalian. Kita juga sama-sama pahami kalau kita lihat bagaimana pengangkatan JFT pustakawan dapat diperoleh tentunya kalau untuk PNS dengan dua cara, pengajuan dupak dan in-passing sesuai dengan formasi jabatan fungsional pustakawan. Tentunya keseluruhan proses ini melewati tadi harus berpegangan pada pedoman dua pengaturan yang tadi sempat disentuh di awal. Kemudian secara spesifik saya ingin menyampaikan kepada Ibu Bapak, teman-teman pustakawan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, bahwa di era pandemi saat ini, saya yakin tentunya ini Ibu Bapak, teman-teman juga sebenarnya sudah menjalankan, bahwa pustakawan dapat secara aktif memperoleh, dan juga kreatif ya, tentunya aktif, kreatif, penuh inovasi, untuk memperoleh angka kredit melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dalam pengelolaan perpustakaan dan pemberian layanan kepada pemustaka. Jadi meskipun kita di tengah tantangan kondisi pandemi, tidak semua hal dan terbatas sekali untuk tatap muka, tentunya ini tidak menutup kreativitas dan inovasi untuk Ibu Bapak, teman-teman pustakawan memperoleh angka kredit karena teknologi sudah tersedia. Nanti saya kira bisa didiskusikan lebih lanjut. Di sini sudah ada Bu Iin yang akan juga mendetailkan hal-hal tersebut. Saya kira satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak, teman-teman pustakawan yang hadir adalah bahwa Ibu Bapak, teman-teman semuanya tentunya dapat senantiasa bekerja sama, jadi antar rekan pustakawan, kemudian juga tentunya dengan perpustakaan lain dalam melakukan kegiatan tadi ya, yang ada dalam coverage tugas dan kewenangan Ibu Bapak sekalian, artinya dalam lingkup kegiatan kepustakawanan. Misalkan saya kira pinjam antar perpustakaan begitu ya, sebuah resource atau referensi yang ada. Kemudian juga berbagi, ini saya kira di era pandemik terlebih saling berbagi ini suatu hal yang sangat positif dan harus semakin ditingkatkan. Jadi berbagi sumber daya, e-book, e-journal misalkan, kemudian juga menulis bersama begitu ya, saya kira co-authorship untuk artikel populer dan yang ilmiah juga demikian. Tentunya juga kegiatan seminar, webinar bersama menjadi juga alternatif kegiatan yang dapat dilakukan bersama. Saya kira beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah hal tersebut. Semoga kesempatan pada siang hari ini kita ikuti bersama secara detail terkait angka kredit dan jenjang karir jabatan fungsional tertentu pustakawan. Selamat berdiskusi Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, kita diberikan juga kemudahan untuk menjalankan tugas kita semua. Semoga juga kita terus bisa meningkatkan kolaborasi kerjasama untuk kontribusi terbaik kita bagi secara umum untuk masyarakat Indonesia. Kita mulai diskusi siang hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Anang dan teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga diskusi hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi Mulyani atas arahan yang telah disampaikan. Kami mempersilahkan juga kepada Ibu Evi Mulyani kiranya melanjutkan agenda selanjutnya. Berikutnya kami persilahkan kepada Ibu Aloysia Indrastuti atau Ibu Iin untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan Ibu Iin. Terima kasih Pak Anang atas kesempatannya. Selamat siang Ibu Evi Mulyani atas kehadirannya. Terima kasih juga, saya senang bahwa Ibu sudah sehat kembali. Semoga Ibu selalu sehat ya. Dan selamat siang kepada teman-teman pengelola perpustakaan dan pustakawan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat ini saya adalah Iin, ingin berbagi pengalaman saja ya dengan teman-teman mengenai apa saja yang dapat Ibu Bapak kerjakan untuk membuat angka kredit. Jadi supaya Ibu Bapak ini walaupun bekerja di rumah masih tetap bisa berkarya sehingga kenaikan pangkatnya pun sesuai dengan keinginan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tidak lantas mandek begitu. Jadi apa saja yang dapat kita kerjakan, apa saja yang belum diketahui, mungkin barangkali ada beberapa teman yang belum mengetahui tentang apa saja sih pekerjaan di perpustakaan itu selain hal-hal yang bisa dikerjakan sehari-hari. Baiklah, saya mohon izin Ibu Evi untuk memberikan pengalaman ini. Pada siang ini adalah Bincang Pustakawan, saya mendapatkan tema tentang JFT Pustakawan, angka kredit dan jenjang karir. Dalam hal ini adalah profesi pustakawan. Sebetulnya profesi ini sejak tahun 88, pemerintah RI itu telah menaruh perhatian terhadap profesi pustakawan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 18 tahun 1998 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Peraturan tersebut diperbaharui di tahun 2002 melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 132 tahun 2002 dan diperbaharui kembali di tahun 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 9 tahun 2014. Kemudian pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Ini adalah peraturan yang terbaru. Lanjut Mbak Wati. Kemudian, pustakawan itu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi pemerintah atau unit tertentu. Di sini kegiatan kepustakawanan itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan perpustakaan ya Ibu Bapak. Jadi misalnya di UPT itu ada Ibu Bapak yang bekerja mendua. Jadi misalnya sudah ditugaskan di perpustakaan, masih juga diberi tugas misalnya di bagian kepegawaian atau keuangan atau membantu BMN. Yang perlu diketahui adalah di sini sudah dijelaskan ya bahwa pustakawan adalah kegiatan yang diakui adalah yang berhubungan dengan kepustakawanan. Apabila Ibu dan Bapak melakukan kegiatan di keuangan atau BNN, itu tidak dapat diajukan sebagai angka kredit. Sedangkan jabatan fungsional pustakawan ini adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Sama ya dengan jadi pustakawan adalah PNS yang melaksanakan tugas, semuanya adalah berkaitan dengan kepustakawanan. Di luar ini, Ibu Bapak tidak dapat diajukan sebagai angka kredit. Jenjang jabatan itu ada dua, yaitu tingkat terampil yang terdiri atas pelaksana, pelaksana lanjutan, dan penyelia. Kemudian tingkat ahli adalah pustakawan pertama, muda, madya, dan utama. Semua ini bisa ditempuh oleh Ibu dan Bapak jika Ibu dan Bapak membuat kegiatan, kemudian diajukan menjadi butir-butir kegiatan untuk dijadikan nilai ya, dijadikan ke angka kredit. Jika tidak demikian, Ibu Bapak tidak dapat ya
tidak dapat melalui jenjang-jenjang ini. Jadi misalnya di jenjang pertama, kemudian sudah diam saja, misalnya tidak mengerjakan apa-apa sampai 2 tahun atau 3 tahun, sampai 5 tahun tidak mengerjakan apa-apa, tidak bisa menduduki jabatan di atasnya. Tugas pokok pustakawan. Tugas pokok tingkat terampil adalah hampir sama ya dengan tingkat ahli, hanya bedanya tingkat ahli di nomor 3 ini, yaitu kalau sudah di tingkat ahli bisa mengkaji pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Jadi di tingkat terampil ini mengorganisasikan koleksi bahan pustaka, kemudian memasyarakatkan perpustakaan. Di tingkat ahli juga sama, ditambah dengan kalau ahli sudah mempunyai kemampuan untuk mengkaji, mengevaluasi, kemudian memvalidasi, itu adanya di tingkat ahli. Kemudian tugas penunjang adalah mengajar, melatih, membimbing mahasiswa, mengikuti seminar. Yang perlu diketahui oleh Ibu dan Bapak, jadi mengajar di sini bukan berarti misalnya mengajar dalam bidang bahasa Indonesia, itu tidak dapat diajukan ya Ibu Bapak. Dalam hal ini mengajar juga berhubungan dengan Pusdok Info. Jadi misalnya mengajar pada diklat CPTA. Jadi walaupun mengajar bahasa Indonesia atau mengajar teknik penulisan karya ilmiah misalnya, tetapi dalam rangka CPTA, jadi misalnya diundang oleh Perpustakaan Nasional, kemudian diminta tolong untuk mengajar mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Nah itu bisa, karena kan benderanya membawa bendera diklat CPTA itu. Jadi kalau Ibu Bapak mengajar misalnya bahasa Inggris atau pelajaran ekonomi di salah satu universitas, itu tidak bisa diajukan sebagai angka kredit. Melatih juga yang bisa diakui juga melatih di diklat. Kemudian membimbing mahasiswa juga dalam bidang Pusdok Info. Kalau membimbing bidang bahasa misalnya mengenai ejaannya itu tidak bisa ya. Kemudian mengikuti seminar seperti sekarang ini, mengikuti seminar, mengumpulkan sertifikat, itu bisa diajukan. Kemudian memperoleh gelar kesarjanaan lain juga dapat. Lantas pustakawan masa kini. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menyatakan bahwa setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Pustakawan harus mau belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi pustakawan zaman sekarang itu tidak sama dengan pustakawan zaman dulu ya. Kalau pustakawan zaman dulu kesannya tua, galak, berkacamata, tidak pernah tersenyum gitu ya. Berbeda dengan pustakawan zaman sekarang, muda, cantik, ganteng, pandai, dan menguasai IT. Tentu saja biasanya pustakawan yang zaman sekarang, apalagi lulusan sarjana perpustakaan yang sekarang itu tentu saja IT langsung bisa, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah tua, jadi tetap juga harus bisa belajar, bertanya kepada yang muda, untuk tetap mengetahui perkembangan informasi, terutama tentang ilmu IT ya, jadi istilahnya melek IT. Pustakawan dapat tetap berkarya di era pandemi saat ini melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan TIK. Jadi, Ibu Bapak, walaupun bekerja di rumah, masih tetap bekerja ya, masih tetap berkarya misalnya dalam melakukan pengolahan koleksi. Kalau Ibu Bapak itu bekerja di kantor, Ibu Bapak bisa mengolah secara offline ya, manual, yaitu buku yang ada di kantor, itu bisa dikerjakan. Tetapi kan saat ini Ibu Bapak hanya misalnya piket 1 minggu hanya 1 hari. Sementara hari yang lain Ibu Bapak mengerjakan apa? Nah, itu harus bisa menciptakan pekerjaan, misalnya mengolah e-book seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Perpusdikbud ya. Ini buku-buku dari internet, dicari buku-buku yang bisa diunduh secara gratis, itu diolah, dimasukkan ke dalam Sling juga, diberi judul, diolah ya, diberi nomor klasifikasi, kemudian diberikan subjek, diberikan abstrak. Nah, di Perpusdikbud itu kurang lebih ada 200
2.400-an ya, dikerjakan sejak kami bekerja bulan Maret, kalau tidak salah 17 Maret itu kami bekerja di rumah. Sekarang juga mengalami piket hanya 1 hari dalam 1 minggu, sisanya kan bekerja di rumah. Itu ibu bapak, teman-teman semuanya harus bisa tetap bekerja, misalnya itu ya, membuat atau juga e-jurnal. Atau selain itu bisa menginput repositori. Jadi tetap berkarya. Karena apa? Karena ibu bapak kan gaji dan tukin tetap diterima, bukan? Gaji barusan tadi ada SMS. Sebentar lagi tanggal 15 tukin juga tetap diterima. Jadi dengan gaji dan tukin itu ibu bapak tetap harus memberikan kontribusi kepada pemerintah bahwa tetap bekerja. Di samping itu ibu bapak tetap mempunyai nilai untuk diajukan sebagai angka kredit untuk naik pangkat. Jadi walaupun pandemi, naik pangkatnya tidak tertunda. Karena di kepegawaian juga tetap berjalan walaupun dilakukan secara WA, misalnya secara online, tapi tidak tutup ya kepegawaian. Jadi naik pangkat tetap harus diusahakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan waktu yang telah ibu bapak tentukan. Kemudian bisa juga membuat pekerjaan promosi, misalnya membuat buku seperti yang dilakukan Mas Amir ya, saya tontonan Mas Amir itu membuat salah satu buku yang dinilai menurut dia bagus, lantas di-share di Facebook atau di YouTube atau di WA supaya buku tersebut bisa dibaca oleh ibu dan bapak. Mas Amir setiap hari meng-share itu ya, informasi buku-buku baru di WA Perpusdikbud. Seperti itu bisa dikumpulkan ya Mas Amir, pekerjaan itu dikumpulkan, kemudian diberi tanggal, kemudian dalam 1 bulan, 1 tahun nanti bisa diajukan untuk menjadi angka kredit. Kemudian mengadakan kegiatan virtual seperti ini, webinar atau Zoom meeting atau kegiatan lain secara daring atau secara WA bersama-sama mendiskusikan hal-hal yang pengen didiskusikan seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Evi bahwa kita juga bisa belajar bersama-sama melalui WA ya. Misalnya belajar menulis, atau bertanya kepada teman yang pintar menulis, bagaimana cara menulis artikel atau makalah, itu juga bisa kita lakukan secara daring. Kemudian ini, kemas informasi secara digital. Ini juga bisa kita lakukan di rumah. Jadi misalnya, ibu bapak sedang ke kantor mengambil buku, misalnya, kan tetap ke kantor tuh ya dalam 1 minggu, dalam 1 hari, misalnya hari Senin jatahnya tiket, itu bisa mengambil buku di kantor, misalnya buku cerita rakyat dari bahasa Sunda misalnya, kemudian dibawa pulang ke rumah, buku itu ditransliterasi, dikemas ulang menjadi bahasa Indonesia, kemudian didesain untuk dijadikan cerita anak, bahasanya menjadi bahasa yang sederhana untuk anak SD misalnya, kemudian dilengkapi dengan video atau dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik, lantas di-share di YouTube atau di WA. Itu bisa dilakukan. Oke, Mbak Wati. Lanjut, Mbak Wati. Angka kredit. Kegiatan utama di perpustakaan itu ada 2, yaitu pengelolaan perpustakaan dan pelayanan perpustakaan. Di dalam pengelolaan itu ada perencanaan. Jadi di sini biasanya kegiatan ini bisa membuat, misalnya ingin membuat perpustakaan baru, misalnya ada orang yang ingin berkonsultasi mengenai bagaimana cara membuat perpustakaan, itu bisa membuat penyusunan rencana kerja dahulu, lantas mempersiapkan apa yang dibutuhkan, mulai dari mengumpulkan data dan mengolah, atau juga bisa juga misalnya mengenai SLIM yang belum online, UPT mana yang belum online SLIM-nya, itu bisa juga disiapkan dulu, dicari dulu, dikumpulkan dulu UPT mana yang SLIM-nya belum online, kemudian dianalisis, membuat rencana, kemudian kita datangi UPT tersebut, namanya monitoring, lantas dievaluasi, misalnya mengapa belum online, kendalanya apa, ini semua bisa dilakukan. Ini tentu saja
Mungkin kalau ini bisa dilakukan, belum bisa ya pandemi sekarang ini. Jadi misalnya ada orang yang datang ingin membuat perpustakaan masjid, kemudian menanyakan apa sih persiapannya. Nah, di sini Ibu Bapak bisa menjelaskan mengenai apa saja yang dipersiapkan, mulai dari data, lantas diolah, kemudian didampingi bagaimana kita beri pengarahan agar perpustakaannya itu terwujud. Kemudian pelayanan perpustakaan itu ada dua, pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Pelayanan teknis itu terdiri atas pengembangan koleksi, pengolahan, dan penyimpanan. Lanjut, Mbak. Nah, pelayanan teknis, kegiatan ini dilakukan, biasanya ada 3 ya. Nomor 1 ini biasa disebut pengadaan. Kalau yang zaman dulu itu biasa yang menyebutkan bagian pengadaan, itu adalah pekerjaannya adalah melakukan dalam rangka pengembangan koleksi. Di sini mulai dari melakukan survei itu bisa dibuat alat survei, alat seleksi. Jadi alat seleksi itu apa saja? Misalnya buku katalog penerbit, kemudian brosur, kemudian leaflet, lantas ada juga peta atau buku referensi lainnya, HV, dapat juga dari internet. Jadi dalam rangka pengembangan koleksi ini harus ada paling tidak disebut subjek spesialis ya. Jadi yang paham dengan buku yang akan dibeli, agar buku-buku itu sesuai dengan kebutuhan perpustakaan yang bersangkutan. Jadi survei juga bisa dilakukan, menanyakan kepada peneliti atau kepada pejabat buku apa yang dibutuhkan, kemudian kepada dosen, agar apa? Agar buku yang dibeli itu sesuai ya, tidak asal membeli buku. Dan kalau sudah survei, kemudian menyusun daftar, dibuatkan desiderata ya, daftar buku yang akan dibeli, lengkap mulai dari judul, pengarang, penerbit, nomor ISBN, dan harga. Itu jangan lupa semuanya itu dicek di SLIM ya, agar tidak terjadi duplikasi. Jadi kalau membeli buku sebelum mengajukan dicek di SLIM, kalau belum ada dibeli, kalau sudah ada ya jangan dibeli. Jadi ini pekerjaan di sini itu membutuhkan waktu yang ketelitian yang benar-benar ya, tidak asal membuat daftar yang asal jadi semua di sini dilakukan sangat hati-hati dan teliti agar buku yang dibeli itu sesuai dengan keinginan. Kemudian di samping itu juga mengevaluasi dan mengidentifikasi koleksi untuk penyangan ini juga penting ya. Jadi ada kadangkala melihat koleksi yang ada, misalnya ada buku yang rusak atau jilidannya sudah rusak, itu dikeluarkan dari rak, diperbaiki jika perlu. Atau juga buku-buku yang sudah tidak layak, misalnya sudah ada edisi baru, kalau perlu edisi lamanya itu disiangi. Atau juga misalnya buku-buku itu sudah tidak pernah dibaca. Nah, tetapi di sini makanya ada pengelolaan koleksi, itu harus dikelola lagi, misalnya sudah dipilih oleh beberapa teman, harus ada salah satu yang bertanggung jawab untuk memeriksa kembali apakah benar buku itu akan disiangi, akan dibuang dari rak, dikeluarkan dari rak. Jadi dalam rangka menentukan apakah dibuang atau tidak, inilah ada yang namanya kegiatan mengelola koleksi hasil penyiangan. Jadi jangan sampai salah dalam membuang, misalnya sudah terlalu dibuang, padahal ternyata buku itu ternyata masih bagus, ternyata sudah dibuang, misalnya seperti itu. Kemudian pengolahan bahan pustaka. Lanjut dulu, Mbak. Mbak Wati. Ya. Pengolahan bahan pustaka. Ini adalah pekerjaan rutin ya. Di sini membuat deskripsi bibliografi, tajuk subjek, nomor kelas, kata kunci. Ini adalah rutin pekerjaan sehari-hari yang harus dilakukan oleh semua pengelola perpustakaan maupun pustakawan ya. Ini dilakukan secara offline, datang ke kantor.
datang ke kantor, jadi mengolah buku seperti ini. Tapi Ibu Bapak bisa melakukan di rumah seperti tadi yang telah saya katakan di depan, yaitu e-book ya, e-book atau repositori e-book itu juga bisa membuat deskripsi bibliografi, membuat tajuk subjek dan nomor kelas, lantas ada abstraknya juga. Nah, di samping itu Ibu Bapak barangkali ada beberapa yang belum tahu bahwa misalnya bekerja di kantor ya, buku masih di tangan Ibu Bapak di bagian pengolahan. Kalau sudah sampai diberi label, sampul, dan kantong buku, ini tentu saja harus segera diserahkan ke bagian sirkulasi untuk ditaruh di rak. Nah, sebelum ini sebetulnya masih ada. Sebelum buku masih di tangan, itu Ibu Bapak bisa membuat abstrak terlebih dahulu. Buku-buku baru yang kira-kira bagus menurut Ibu Bapak, dibuatkan abstrak. Abstrak ada dua jenis ya, informatif dan indikatif. Di sini informatif ini biasanya untuk tesis, buku, disertasi gitu ya. Tesis dan disertasi di badan bahasa itu saya semua yang membuat abstraknya. Di sana itu saya abstrak ini sangat penting dan sangat sering dicari oleh peneliti. Karena apa? Karena di sini abstrak informatif itu adalah ini sudah menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, tujuannya apa, kemudian hasil temuannya apa, lantas simpulannya apa. Jadi tanpa melihat atau tanpa membaca buku keseluruhan itu sudah bisa terlihat membaca abstrak ini. Jadi abstrak ini harus, kalau informatif itu sangat, peneliti sangat senang bahwa sudah bisa mengetahui bahwa oh ini buku ini membahas tentang ini. Dan ini biasanya terdiri atas 250 kata itu kira-kira satu halaman ya. Satu halaman, kertas A4, font 12, Times New Roman, 23 baris. Nah itu biasanya itu sudah kira-kira segitulah satu halaman. Itu dibanding dengan membaca buku yang tebalnya misalnya 400 halaman, biasanya disertasi kan sampai ratusan ya. Dengan membaca abstrak sudah bisa mengetahui tentang isi buku tersebut. Atau juga abstrak indikatif. Ini biasanya untuk proceeding, untuk esai, makalah. Nah, ini kalau Ibu Bapak mengerjakan ini, itu nilainya agak besar. Jadi pustakawan yang bisa mengerjakan ini tidak hanya ini ya, kalau membuat deskripsi, membuat tajuk subjek dan nomor itu tidak begitu besar nilainya, tetapi Ibu Bapak bisa mencari dengan pekerjaan yang mempunyai nilai agak besar. Misalnya di sini membuat abstrak 100 saja bisa. Kalau tidak salah nanti Ibu Bapak bisa melihat sendiri di butir-butir kegiatan yang ada di buku itu kira-kira bisa 5 atau tidak salah 5 atau 4,5 gitu ya. Cukup lumayan dibanding dengan mengerjakan membuat nomor kelas itu nilainya hanya 0,00 gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan di rumah secara online. Ibu Bapak bisa membuka Psikoper. Psikoper itu kan isinya semua buku yang ada di semua UPT. Nah, itu Ibu Bapak bisa membuat, di situ kan ada, bisa diunduh, bisa dilihat semua isinya. Kan kalau membuat abstrak itu harus melihat isi semuanya. Nah, di dalam Psikoper itu kan ada. Misalnya buka saja webnya, salah satu contoh ya, bisa webnya Badan Bahasa misalnya. Itu di situ banyak buku-buku tentang bahasa. Di sini bisa juga membuat abstrak dalam satu jenis tertentu. Misalnya Ibu Bapak ingin membuat abstrak mengenai sintaksis dalam semua bahasa, misalnya sintaksis bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Nias, bahasa Tagalog, semuanya itu ada. Bisa kalau Ibu mau, Ibu Bapak mau menciptakan pekerjaan untuk dijadikan angka kredit ya, misalnya semua subjek sintaksis dari semua bahasa dibuatkan abstrak, bisa. Itu nilainya cukup besar. Atau indikatif dari majalah OJS, Ibu Bapak bisa membuka, bisa melihat semua isi. Di situ juga dibuatkan abstrak indikatif mengenai artikel semua yang ada di majalah. Nanti di situ judul artikelnya, semua jangan lupa ya, kalau pustakawan itu bekerja harus selalu memperhatikan 8 daerah ya, judul, pengarang, judul, penerbit, tahun. Nah, itu penting ya. Terus pengarang jangan lupa, karena pengarang itu biasanya untuk kelengkapan daftar pustaka. Itu. Di samping itu, ini
membuat panduan pustaka ini jarang orang melakukan karena mungkin tidak tahu atau mungkin belum tahu. Nah, misalnya di sini panduan pustaka itu biasa dilakukan oleh teman-teman yang biasa bertugas di bagian referensi. Nah, di sini biasanya orang yang datang ke bagian ruang rujukan ya, kalau ada layanan khusus tentang referensi itu biasanya menanyakan peneliti atau widya iswara biasanya itu membutuhkan seperti ini, misalnya Mbak, saya ingin dibuatkan dong panduan tentang penerjemahan misalnya. Nah, ini biasanya kalau peneliti itu pengen hal-hal yang spesifik. Jadi Ibu Bapak bisa membuat semua buku yang membahas tentang penerjemahan. Itu semua dibuat, dikumpulkan ya. Lantas di situ diberi judul, lantas ruang lingkup, kemudian buku apa saja yang membahas mengenai penerjemahan, itu dibuatkan anotasinya. Jadi semua buku yang membahas tentang penerjemahan dibuatkan anotasinya. Jadi nanti seorang peneliti itu akan mencari, oh ini loh penerjemahan itu kalau menulis atau ingin tahu tentang penerjemahan, ini semua buku-buku referensinya ada di sini. Misalnya seperti itu. Atau buku tentang kritik sastra. Semua yang membahas tentang kritik sastra itu dikumpulkan jadi satu, dibuatkan anotasinya. Jadi buku panduan itu dalam satu subjek. Tidak bisa jadi per subjek, kemudian apa saja yang membahas tentang subjek tersebut diterangkan semuanya. Barangkali kalau saya lebih senang yang pekerjaan seperti ini ya. Jadi pekerjaannya memang kalau tidak mau sendiri biasanya berdua, yang satu mencarikan dira, kemudian mengembalikan kembali, kemudian teman yang lain membuat anotasi. Bisa begitu ya, bisa berdua atau juga sendiri. Ini cukup lumayan nilainya, jadi bisa juga dilakukan di rumah karena Ibu Bapak mempunyai katalog yang itu tadi dari Psikoper semuanya bisa dilakukan atau dari repositori semua bisa dilakukan karena semua buku bisa dilihat secara penuh. Jadi kalau membuat ini harus membaca buku secara penuh. Lanjut, Mbak. Kemudian membuat anotasi. Sama ya, seperti tadi. Membuat anotasi itu hanya ringkas, hanya 50 kata. Itu bisa juga membuat bibliografi beranotasi. Bisa dilakukan juga di masa pandemi ini di rumah dengan melihat koleksi yang ada di fasilitas yang sudah disediakan oleh Perpusdikbud. Semuanya fasilitas itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian ini, membuat daftar tambahan. Ini juga bisa dilakukan di rumah. Jadi daftar tambahan itu atau juga bisa dilakukan pada saat mengolah buku, masih di dalam pengolahan ya, masih buku sebelum diserahkan ke bagian sirkulasi. Jadi buku baru, ini dituliskan judul dan daftar isinya. Jadi ini juga nilainya cukup besar ya, daftar tambahan isinya adalah buku, kemudian dikeluarkan daftar isinya. Ini biasanya juga peneliti itu mencari hal seperti ini. Jadi biasanya orang kalau melihat buku kan selalu membaca daftar isinya dulu. Nah ini misalnya 50 judul itu nilainya berapa ya? Nanti Ibu Bapak bisa melihat sendiri di dalam butir-butir kegiatan yang ada di buku. Lantas membuat clipping. Membuat clipping ini sebetulnya juga cukup bagus ya. Karena informasi yang ada di koran dan majalah itu adalah current. Jadi sangat diminati oleh peneliti atau widya iswara atau dosen yang akan menulis makalah itu. Kalau di Badan Bahasa dulu paling laris ya, coba Mas Suni jika ada ya. Itu clippingnya Mas Suni itu laris, karena peneliti itu selalu mencari informasi yang current, itu adanya di koran dan majalah. Jadi sayang ya kalau misalnya di perpustakaan Ibu Bapak itu melanggan koran, misalnya melanggannya banyak, 5 judul, kemudian didiamkan saja menjadi koran bekas. Sebelumnya itu bisa dibuat dulu, sebelum dibuang. Itu bisa dipilih sesuai dengan subjek di instansi Bapak, misalnya di LPMP, itu bisa juga dicari mengenai apa sih yang sedang ini tentang pendidikan misalnya, itu diambil dulu, di clipping, di scan atau digunting dengan cara manual, kalau memang tidak mempunyai alat scan, digunting, kemudian dilem, lantas difotokopi. Kalau sudah mempunyai mesin scan, ya di scan, lantas dibuat secara online atau offline. Sepertinya banyak ya perpustakaan yang sudah membuat ini. Lanjut, Mbak. Kemudian bagian pelayanan.
bagian pelayanan pemustaka ini seperti biasa ya, melayani sirkulasi itu adalah meminjam, kemudian mengembalikan, kemudian apa lagi? Membuat statistik daftar keanggotaan, daftar buku yang dipinjam, daftar anggota yang meminjam, daftar anggota yang mengembalikan, misalnya seperti itu ya. Itu pekerjaan yang memang harus dilalui dan memang harus dikerjakan oleh teman-teman yang bertugas di sirkulasi. Kemudian, tetapi ada salah satu yang bisa dilakukan juga, misalnya di dalam orang yang datang ke perpustakaan itu kadang-kadang ada yang masih bingung ya, misalnya datang masuk ke perpustakaan. Tidak selalu orang yang sudah pinter langsung membuka slim, langsung mencari buku. Tidak selalu begitu. Ada juga yang kadang-kadang bingung. Pernah juga saya pada saat tugas di sirkulasi ditanya, misalnya seperti ini. Saya ingin menulis suatu subjek tertentu. Itu buku apa saja ya, Mbak, yang harus saya baca? Nah, bagian ini harus bisa menjelaskan. Misalnya buku apa saja yang akan dibaca, digunakan oleh orang yang sedang datang tadi. Jangan langsung, oh tidak tahu ya, jadi jangan. Misalnya tidak tahu ya, jangan ketidaktahuannya itu disampaikan secara terbuka atau oh sebentar ya, bertanya dulu kepada yang tahu. Jadi misalnya seperti itu. Di dalam mengelola sirkulasi tidak hanya melayani buku, mengambil dan mengembalikan, kadang-kadang malah banyak yang seperti itu ya. Informasi orang yang bertanya, ingin menulis sesuatu tapi tidak tahu buku apa sih yang harus saya baca kalau saya menulis tema ini, misalnya seperti itu. Itu di bagian ini. Buat statistik biasa ya untuk ini. Kemudian melalui melakukan bimbingan pemustaka juga bisa melakukan bimbingan pemustaka itu kalau ada yang datang, kemudian bisa mandiri atau bisa kelompok ya kadang-kadang. Yaitu seperti yang saya katakan tadi, jadi orang-orang yang ingin menulis, kemudian atau ini mengakses informasi. Jadi kadang-kadang belum tahu ya, kadang-kadang belum tahu datang ke perpustakaan itu belum tahu mau ngapain, itu bagian ini harus bisa menjelaskan mengenai apa sih yang harus diakses, misalnya oh apa saja yang harus diakses, ditunjukkan juga cara mengakses. Atau orang yang tidak tahu IT misalnya, datang kan ada ibu-ibu rumah tangga misalnya, oh saya tidak tahu caranya membuka slim, misalnya seperti itu. Itu harus bisa dijelaskan di situ. Kemudian mengelola layanan pinjam antar perpustakaan seperti yang disampaikan Ibu, ini seringnya dilakukan oleh perpustakaan sering. Jadi misalnya Bu Bapak ada koleksi yang ada pengunjung yang menanyakan tentang sesuatu buku. Atas dicari di katalog, atau di repositori, atau di psikoper misalnya. Lantas buku itu adanya misalnya di perpustakaannya museum atau di perpustakaan pertanian misalnya. Itu Ibu Bapak menanyakan, menginformasikan kepada pemustaka bahwa oh ini ada, tetapi ada di sini. Nah itu sebagai pustakawan juga bisa langsung saja kontak dengan yang mempunyai buku tersebut. Apakah bisa pinjam seperti itu. Jadi pinjam antar perpustakaan, kemudian pemustakanya bagaimana, apakah datang atau bagaimana bisa diatur sesuai dengan kesepakatan. Kemudian melakukan penelusuran informasi kompleks, ya melakukan penelusuran, kemudian menyusun dan menyebarkan informasi terseleksi. Pada seperti itu juga, jadi membuat informasi baru juga bisa, apa saja yang ingin dibuat informasi terseleksi itu seperti tadi buku-buku baru, kemudian dibuatkan juga daftar isinya. Ini namanya juga informasi terseleksi. Kemudian dibuat secara elektronik atau tercetak. Mengelola perpustakaan yang berkebutuhan khusus. Ini jika ada ya, jika ada pemustaka yang seperti ini, biasanya harus ada yang bisa menolong untuk menunjukkan, lantas membina kelompok pembaca, lantas mempromosikan koleksi melalui konten digital. Seperti yang dilakukan teman-teman di Perpusdikbud ya, itu bisa juga dilakukan oleh teman-teman yang lain. Saya lihat juga teman LPMP juga begitu. Kemudian pengembangan kepustakawan. Nah ini biasanya kadang-kadang jarang yang dapat menulis misalnya.
dulu ada istilah pustakawan yang tutup keran ya, jadi kalau sudah sampai di golongan 3 tidak bisa naik di golongan 4 karena tidak bisa membuat karya-karya yang menghasilkan nilai-nilai yang besar. Jadi seperti dulu di Badan Bahasa pada saat saya datang itu ada 7 atau 8 ya, 7 atau 8, tetapi beberapa teman tidak bisa naik ke golongan 4 karena tidak bisa menulis misalnya. Jadi ini pustakawan harus bisa menulis, membuat karya tulis, nilainya cukup besar, menyusun buku pedoman, melakukan sosialisasi. Jadi pengembangan ini yang ada nilainya cukup besar, yang memang kalau ibu bapak bisa membuat ini, ya cepat ya naik pangkatnya, karena nilainya di sini nilainya besar. Menerjemahkan juga, kemudian menganalisis seperti review buku. Nah ini memang harus bisa menulis. Jadi bisa juga menulis ini belajar bersama-sama melalui daring atau melalui WA dengan teman-teman yang sudah pintar menulis. Bisa juga belajar bagaimana sih supaya bisa menulis. Ya, Mbak. Lanjut, Mbak. Nah, tugas penunjangnya adalah mengajar, menjadi moderator atau narasumber itu hanya penunjang ya. Jadi mengajar juga penunjang. Nah ini, menjadi narasumber ini Ibu Bapak harus perhatikan kalau nanti Ibu Bapak akan mengajukan angka kredit. Sepertinya kalau tidak salah dalam buku yang terbaru ya, yang nomor 11 tahun 2015, itu yang boleh menjadi narasumber kalau tidak salah hanya madya. Jadi kalau misalnya muda itu jangan ditulis menjadi narasumber, tapi menjadi penyaji. Kalau tidak salah begitu. Jadi nanti hati-hati di sini. Jadi di dalam mencantumkan butir-butir itu harus pas ya. Karena penilai itu biasanya tidak mau lagi mengecek, misalnya menjadi narasumber masih muda, menjadi narasumber itu pasti akan dicoret. Karena di situ hanya boleh menjadi penyaji, sebagai penyaji. Misalnya seperti itu. Atau juga membuat karya ilmiah. Tulisannya membuat karya ilmiah, tetapi isinya ternyata hanya PowerPoint ini di print. Padahal PowerPoint seperti yang disampaikan ini bukan karya ilmiah ya kan, hanya PowerPoint. Kalau mau dijadikan karya ilmiah harus diolah kembali, ada latar belakang, ada ruang lingkup, seperti itu. Jadi banyak pustakawan yang nilainya itu banyak yang gugur. Jadi misalnya mengajukan 100, ternyata hanya diterima 80, yang 20 kurang, misalnya seperti itu. Itu kadang-kadang pustakawan itu salah dalam memilih butir-butir tadi, dalam mencantumkan itu. Jadi oleh si penilai itu langsung saja dibuang. Misalnya juga dulu buku yang lama ya, buku angka kredit yang tahun 2005, itu dulu sebagai kepala perpus atau koor itu ada nilainya dulu ya. Karena saya pernah mengajukan. Tapi yang buku yang baru, yang tahun 2015 itu sebagai koordinator perpustakaan tuh sudah tidak ada nilainya. Dulu nilainya 4 ya, lumayan ya. Itu dulu saya pernah mengajukan itu sebagai kepala yang saya di swasta, kan dulu ada ya, sebagai kepala perpus, subkoordinator kalau tidak salah, subkoordinator di pegawai negeri gitu dulu. Kemudian kepala perpus atau subkoordinator di swasta gitu. Dulu buku yang lama tahun 2008 tuh ada. Itu saya pernah salah memasukkan juga dibuang ya. Jadi saya memasukkan di kepala perpus yang di pegawai negeri. Padahal yang di pegawai negeri kan saya tidak kepala perpus. Saya yang kepala perpusnya di swasta. Jadi harusnya saya taruh di bawah, di poin bawah itu ternyata juga dibuang. Misalnya seperti itu. Jadi hati-hati dalam memilih butir-butir disesuaikan dengan apa yang dibuat. Misalnya membuat abstrak. Tetapi isinya bukan membuat abstrak, isinya hanya copy paste dari abstrak yang sudah ada. Itu namanya bukan membuat ya. Itu kalau copy paste, itu namanya menyusun. Kalau namanya membuat, itu belum pernah dibuat orang. Jadi jangan sampai salah, misalnya Ibu Bapak tidak membuat, di situ dicantumkan membuat abstrak 50 judul, padahal hanya copy paste dari abstrak yang sudah ada. Itu penilai akan tahu. Masih ada? Itu tadi sharing pengalaman yang dari saya, mudah-mudahan berguna untuk Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik yang tersirat maupun yang tersurat, ataupun dalam penyampaian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Anam.
Terima kasih Ibu Iin yang telah menyampaikan paparannya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tanya jawab bisa dilakukan melalui web chatting atau hand raise. Nah, mungkin ini sudah ada pertanyaan, mungkin saya bacakan, Bu. Pertama, pertanyaannya, bagaimana cara menjadi pustakawan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu dari, mohon maaf, itu dari Ibu Sopiah. Nah, yang kedua, ini ada pertanyaan, tetapi tidak begitu menyangkut terkait dengan materi pada hari ini. Mungkin nanti kalau Ibu Iin bisa menjawab, silakan dijawab. Yaitu dari Bapak Alexander Sole dari BP PAUD Dikmas Maluku. Pertanyaannya itu, perpustakaan kita belum sesuai dengan semestinya. Mohon petunjuk apa saja yang harus kami lakukan untuk untuk kemajuan perpustakaan dan SLIM yang ada di PAUD BP PAUD Dikmas juga belum berjalan dengan baik. Sementara itu silakan Bu Iin untuk menjawabnya. Terima kasih Pak Anang. Tadi pertanyaan yang pertama ya, bagaimana untuk menjadi pustakawan ya? Ya. Bagaimana untuk menjadi pustakawan? Jadi pertama adalah bekerja dulu di bagian perpustakaan. Jadi mengajukan, kalau sudah bekerja, ada 2 jalur ya, in passing dan mengajukan dupak ya tadi ya. Nah, yang in passing itu sebetulnya gampang ya Bu ya. Itu tadi dari Ibu Rohayah ya. Dari in passing itu hanya memberikan surat keterangan bahwa telah bekerja di perpustakaan selama 2 tahun gitu ya. Lantas membuat semacam bukti pekerjaan yang tidak terlalu banyak ya. Jadi hanya portofolio gitu, beberapa bukti pekerjaan, lantas wawancara kalau tidak salah. Melakukan tes atau wawancara gitu. Itu secara in passing. Kalau secara dupak ya harus memberikan mengajukan, membuat angka kredit itu ya, membuat PAK. Jadi membuat angka kredit, lantas diusulkan untuk diajukan sebagai berdupak. Jadi tinggal memilih Ibu kalau misalnya mau in passing itu bisa mengajukan secara itu hanya membutuhkan portofolio dan surat keterangan bahwa telah bekerja di perpustakaan paling sedikit 2 tahun. Itu saja sepertinya. Seperti teman-teman di Perpusdikbud juga ada yang in passing ya, tapi ada juga yang tergantung ya, nanti ada yang dites dalam satu bidang atau tidak, atau wawancara. Begitu Pak Anang. Kemudian nomor 2, perpustakaan belum semestinya ya, apa yang harus dilakukan. Jadi mungkin pertama yang harus dilakukan adalah membuat rancangan dulu, maunya apa. Jadi membuat rancangan bahwa ingin menjadikan perpustakaan, membuat rancangan diajukan ke pimpinan, lantas apa saja yang diperlukan itu disebutkan, bahwa misalnya salah satu dulu yang mudah, jadi membeli buku dulu ya, koleksi dulu. Kalau ini membuat rancangan, lantas kebutuhannya adalah koleksi, lantas rak, lantas meja, mungkin yang sederhana dulu, kalau memang belum ada dana, mungkin memikirkan yang paling sederhana dulu. Kemudian kalau SLIM belum berjalan, mungkin bisa saja berkonsultasi ke Perpusdikbud ya, ke Mas Amir atau ke Mbak Ilma. Bisa juga nanti SLIM-nya seperti yang telah disebutkan ya. SLIM pernah kan dipaparkan di sini mengenai tema SLIM, bagaimana supaya SLIM-nya itu mendaftar dulu ke ke Pusdatin begitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu Pak Mote tadi, Pak yang dari Maluku. Kalau mengenai SLIM bisa konsultasi ke Perpusdikbud mengenai mengadakan perpustakaan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dikerjakan secara awal dulu. Begitu Pak Anang. Ya, makasih Bu Iin. Itu tadi untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Sopiah dan Ibu Alexander. Mungkin
ini ya untuk Ibu Sophia, saya ingin menambahkan mungkin sebelum mengusulkan juga perlu dilihat apakah peta jabatan di tempat saudara ada. Nah, kalau belum ada, tentunya perlu disusun terlebih dahulu analisis peta jabatan. Nah, itu nanti disampaikan kepada bagian tata usaha atau bagian SDM agar bisa diusulkan ke Biro Sumber Daya Manusia agar ditetapkan peta jabatannya. Nah, untuk terkait dengan Pak Alexander Soli, kami Biro Kerjasama dan Humas siap membantu dari sisi pengetahuan dan sharing kepada BP PAUD Dikmas Maluku. Tentunya kalau dalam kondisi tidak pandemi, kami akan datang ke Maluku untuk memberikan advice kepada BP PAUD ini agar pelayanan PKN di BP PAUD ini bisa berjalan dengan baik. Nah, mudah-mudahan kita berdoa bersama, kita bisa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mengunjungi perpustakaan di tempat Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya Ibu In, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Heni Yulianti ya. Pertanyaannya yaitu pengelola perpusnya tidak ada yang berlatar pendidikan perpustakaan. Bolehkah menjadi jabatan pustakawan? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Bapak Indra Gunawan dari BP PAUD Dikmas Jambi. Yang ditanyakan adalah bagaimana kalau mengelola perpustakaan bukan PNS, melainkan staf honorer, apakah ada angka kredit dan jenjang karirnya? Silakan Ibu, dapat dijawab pertanyaan tersebut, Bu. Oke, jadi pengelolaannya tadi bukan pertanyaan pertama dari Ibu Heni mengenai pengelola perpustakaan bukan berlatar belakang perpustakaan. Tidak mengapa Ibu, boleh juga pengelola tidak berlatar belakang perpustakaan, misalnya berlatar belakang sarjana lain gitu ya. Itu bisa juga, tetap bisa. Tapi kalau memang tidak punya ilmu perpustakaan, itu biasanya belajar dulu atau mengikuti diklat atau diklat CPTA untuk menjadi pustakawan tingkat ahli supaya bisa mengelola buku, jadi membuat nomor klasifikasi. Sebetulnya bisa juga sih belajar ya, membuat nomor klasifikasi, membuat subjek, tidak harus sarjana perpustakaan juga bisa. Harus paling tidak belajar dulu ya. Mungkin tidak seperti yang sarjana, tapi bisa dilakukan. Bisa menjadi pengelola perpustakaan. Atau tadi honorer ya, kalau tidak salah ya. Honorer ya Pak ya tadi ya. Honorer itu honorer tidak bisa menjadi pustakawan ya, karena pustakawan tadi adalah PNS. Jadi sebagai pengelola saja, tapi tidak bisa mengajukan sebagai pustakawan, karena pustakawan hanya diperuntukkan untuk PNS. Kemudian untuk Pak Indra, bagaimana, apa tadi Pak? Lupa. Bagaimana membuat perpustakaan. Pak Indra, bagaimana kalau yang mengelola perpustakaan bukan PNS? Ini tadi pertanyaan Pak Indra yang kedua ya. Kalau yang mengelola perpustakaan bukan PNS itu tidak bisa menjadi pustakawan ya Pak Indra, karena pustakawan hanya diperuntukkan untuk PNS. Ya. Jadi hanya sebagai pengelola saja, tidak bisa mengajukan sebagai pustakawan. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu, ini dari Bu Mariati Yusuf dari LPMP Kalimantan Timur. Jadi pertanyaannya, saya sudah mengikuti jalur in-passing tahun 2019 melalui Perpusnas dan mendapat rekomendasi untuk diangkat pada Japung Pustakawan Ahli Muda dengan angka kredit 356. Tetapi saat pengusulan Japung ke Biro SDM tidak bisa diproses karena di peta jabatan tidak tersedia. Nah, mohon solusi agar saya dapat memiliki Japung Pustakawan. Itu Pak Anang itu yang jawab. Ya, saya coba menjawab. Jadi untuk Ibu Mariati, pertama yang harus dilakukan adalah membuat analisis beban kerja untuk jabatan fungsional pustakawan ahli pertama. Nah, itu yang pertama. Kalau ABK-nya tidak
mencukupi, tentunya kalau Ibu tetap ingin duduk menjadi jabatan fungsional pustakawan, Ibu harus pindah dari LPMP Kalimantan Timur. Semacam yang dilakukan oleh Bu Iin ini. Dulu Bu Iin ini adalah pegawai di Badan Bahasa, karena jabatan fungsional ahli madiyanya tidak tersedia, maka Bu Iin pindah ke Biro Kerjasama dan Humas yang ada peta jabatan terkait dengan jabatan ahli madya. Nah, itu yang dilakukan. Terus selanjutnya Bu Iin, ini ada pertanyaan. Di masa pandemi ini perpustakaan banyak yang melakukan digitalisasi bahan pustaka. Dari tugas pokok pustakawan, apakah bisa mengisi uraian tugas untuk angka kredit? Tadi sudah dijelaskan sepertinya ya. Terus yang kedua, itu tadi dari Bapak Wahyu Baroto Sasongko. Nah, yang kedua dari Ibu Baik Rumita dari Kantor Bahasa NTB. Di perpustakaan kami belum ada fungsional perpustakaan. Apakah ada pengadaan untuk tahun berikutnya? Nah, silakan Ibu untuk menjawab, Bu. Terima kasih ya. Pertama jawabannya untuk Mas Wahyu ya. Mas Wahyu melakukan pekerjaan digitalisasi. Tadi sudah saya jelaskan, jadi bisa digitalisasi itu diajukan untuk angka kredit. Oh, di Surabaya ada ya Mas Wahyu? Ada peta jabatannya tidak hilang kan? Nah, nggak tahu tidak hilang apa hilang, itu bisa dilakukan, bisa diajukan untuk pengajuan angka kredit. Justru nilainya malah agak besar ya, jadi melakukan alih media, itu alih media ya namanya ya, bisa ya Mas. Lantas yang dari NTB itu belum ada fungsional. Belum ada fungsional itu harus dilihat apakah seperti tadi disampaikan oleh Pak Anang ya, kalau memang belum ada peta jabatannya ya harus membuat tadi seperti yang disampaikan Pak Anang, membuat beban kerja dulu, kemudian diusulkan ke Biro SDM. Mungkin banyak yang seperti itu ya Pak Anang ya, di UPT hanya LPMP saja yang ada ya, yang lain mungkin tidak ada. Jadi mungkin itu nanti PR-nya Pak Anang untuk menghidupkan kembali fungsi perpus yang hilang. Gitu Ibu, Mbak dari NTB. Ya, terima kasih. Terkait dengan jawaban dari Bu Baik Rumita, mungkin saran kami seperti apa yang disampaikan Ibu Iin, bahwa kalau memang di sana sudah ada peta jabatan, boleh diusulkan dari kantor satker masing-masing kepada unit utamanya masing-masing. Unit utama menyampaikan ke Biro SDM. Nah, untuk budgeting pengadaan CPNS-nya. Nah, selanjutnya pertanyaannya sudah tidak ada. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Silakan, kami tunggu melalui chat atau webinar. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Lilis Wahyuningsih. Pertanyaannya yaitu, Ibu, apakah ada informasi terbaru mengenai Permendikbud nomor 45 dan nomor 46 mengenai tupoksi perpustakaan tidak ada di unit kerja? Apakah perpustakaan dihapus juga di unit kerja? Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, bagaimana cara kita untuk mengadakan peta jabatan? Silakan, Bu. Itu lagi ini. Jadi tupoksi kalau memang sudah dihapus ya kami dari Perpusdikbud ya memang sedang berusaha untuk menghidupkan kembali tupoksi yang sudah dihapus tadi. Jadi itu baru kami persiapkan ya Ibu. Jadi menunggu dulu untuk menghidupkan kembali tupoksi yang sudah pernah ada kemudian tidak ada. Itu bagaimana untuk menghidupkan kembali, yaitu harus dari kami ya Pak Anang ya, harus dari kementerian, karena nanti kementerian mungkin PR-nya Pak Anang akan berbicara dengan Ibu Karo, kemudian Ibu Karo juga mulai membicarakan juga kepada Biro SDM, jadi mungkin itu waktunya juga tidak bisa cepat ya Ibu, jadi Ibu diharap menunggu, jadi sebelum
sebelum menjadi pustakawan itu berarti apa sih namanya sekarang istilah pelaksana ya Pak Anang ya? Sebagai pelaksana. Kalau dulu kan struktural ya, sebelum ada CFT dulu istilahnya struktural, sekarang pelaksana ya namanya. Jadi tetaplah saja bekerja, melakukan pekerjaan di perpustakaan, mengelola perpustakaan, tetap mengumpulkan apa yang Ibu Bapak kerjakan. Siapa tahu nanti tanpa ada peta, Ibu Bapak sudah mempunyai nilai, tinggal mengajukan. Begitu ya Pak Anang? Ya. Baik, terima kasih Bu Iin. Mungkin saya menambahkan Bu Iin bahwa untuk tugas fungsi perpustakaan yang ada di Satker dihapus. Mungkin saya informasikan dulu bahwa pernah kami koordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana waktu itu bahwa dari Biro Kerjasama dan dari Biro Organisasi dan Tata Laksana mereka menyampaikan bahwa fungsi perpustakaan menjadi satu dengan fungsi informasi dan publikasi karena perpustakaan menjadi satu bagian informasi dan publikasi. Hal ini sama dengan halnya yang ada di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat. Jadi UPT pun juga demikian. Namun tetap kami saat ini sedang berusaha agar fungsi perpustakaan itu ada di masing-masing satuan kerja. Dan ini kami rencananya baru akan koordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana untuk memberikan mengusahakan agar tugas dan fungsi ini tercantum dalam TUSI di masing-masing satker. Itu terus terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengadakan peta jabatan dari Ibu Syamsi Hidayat, Bapak Syamsi Hidayat tentunya ini berdasarkan tugas fungsi Bapak yang ada di sana dihitung berdasarkan uraian pekerjaan apa saja yang dilakukan dan dihitung beban kerjanya, waktu pelaksanaannya dan sebagainya apakah sudah memenuhi sesuai dengan tugas-tugas layanan perpustakaan yang tadi sudah dijelaskan Bu In itu apakah ada semuanya. Nah itu dihitung semuanya. Nah ini nanti lebih jelasnya Bapak bisa berkoordinasi juga dengan bagian tata usaha atau bagian SDM yang ada di unit kerja Bapak. Mungkin itu. Terus selanjutnya ini sudah ada yang hand raise dari Pak Dendi dan Pak Sunario. Kami persilakan Pak Dendi dulu. Silakan Mas Pak Dendi. Apakah sudah di-admit Pak Dendi? Ya, mungkin dengan Ibu Dede dulu. Ibu Dede silakan Ibu Dede Handayani silakan. Silakan di-unmute Ibu. Iya Pak. Ya silakan Ibu. Dari mana Ibu? Dari BPCB Banten Pak. Ya Bu silakan. Iya. Maaf Pak, kayaknya saya kepencet, saya mau bikin absen. Oh gitu. Ya. Oke baik. Ya maaf. Ya. Mungkin dari Pak Sunario atau Pak Dendi, silakan Pak Sunario, di unmute Pak. Pak Sunario silakan. Ya. Mungkin kita lanjutkan pertanyaan. Bisa Pak Sunario? Bisa. Itu ada kelihatan. Halo, bisa nggak? Bisa. Ya. Bisa nggak? Kedengaran? Ya. Enggak, cuma nanya tentang penyaji atau fasilitator. Mungkin tadi tambahan dari Bu In tadi kalau penyaji ya,
atau perbedaannya dengan narasumber gitu. Mungkin bisa juga menjadi fasilitator Bunda ya kalau nggak salah. Enggak, di sini di buku ya, di uraian tugas buku yang terbaru itu Misalnya, yang berhak menjadi narasumber itu yang sudah madya. Jadi kalau misalnya masih muda, tulisannya penyaji, sama saja, nilainya hanya beda sedikit. Hanya dalam misalnya salah dalam mencantumkan di uraian tugasnya itu biasanya sama tim penilai dibuang aja. Jadi tim penilai tidak mau membenarkan, oh ini harusnya ini tuh tidak langsung coret tet, langsung nilainya berkurang. Jadi maka kalau mengajukan nilai itu harus dilebihkan. Jadi pasti ada yang dibuang. Gitu. Fasilitator itu beda ya dengan narasumber ya? Apa sama? beda. Fasilitator Beda. itu kayak penyaji. Iya. Misalnya sebagai narasumber, misalnya seperti masih muda, masih pustakawan muda itu bisa juga menjadi narasumber. Hanya di situ dituliskannya penyaji. Gitu. Jadi nilainya hanya berbeda sedikit. Itu saja. Ya, siap. Makasih Bunda. Ya. Sebentar itu aja lah, nanti pribadi aja. Terima kasih Pak Sunario. Nah, mungkin ini ada pertanyaan Bu Iin. Pertanyaannya dari Pak Sumadiono. Kita kerjasama dengan daerah, apakah boleh untuk penilaian angka kredit itu dari pustakawan daerah? Terima kasih dari LPMP NTB. Oh iya, terima kasih. Ada ya, kalau di NTB ada apa tidak ya? Yang saya tahu di Makassar itu ada ya. Di Makassar tidak harus ke perpustakaan nasional. Kalau perpustakaan daerah ada tim penilainya boleh ke perpustakaan daerah. Jadi banyak ya yang daerah-daerah yang sudah mempunyai tim penilai. Jadi tidak harus boleh Pak kalau memang sudah ada di perdanya, perpustakaan daerahnya. Kalau di Makassar, di mana tuh di Bali banyak juga yang sudah ada di Jogja juga ada. Jadi tidak harus diserahkan ke perpustakaan nasional. Ya, nah ini ada pertanyaan lagi Bu In dari Ibu Dwi Pudiastuti. Mohon informasinya untuk naik jabatan pustakawan paling cepat berapa tahun dan paling lambat untuk mengajukan naik jabatan berapa tahun? Silakan Bu. Mbak Tuti itu. Kalau SK sudah berumur 2 tahun bisa mengajukan Mbak Tuti. Jadi apabila SK sudah berumur 2 tahun sudah bisa mengajukan. Dan kalau paling lama itu 5 tahun ya. Kalau sudah 5 tahun tidak ada nilai yang diserahkan itu tidak akan mati. Beritanya akan mati ya. Beritanya akan mati. Seterusnya tidak lagi ada diberhentikan sementara, tetapi sebetulnya kemarin saya menghubungi Ibu Opong mengenai informasi itu, memang benar akan mati, tapi karena peraturannya belum jadi sedang dipersiapkan oleh Perpustakaan Nasional bahwa seandainya sudah 5 tahun tidak naik pangkat, itu akan mati. Tidak lagi ada istilah pemberhentian sementara, lantas diberi kesempatan 1 tahun untuk menyerahkan angka kredit, kemudian dihidupkan kembali, itu sudah tidak ada. Jadi setelah 5 tahun ya sudah tidak ada lagi. Tapi permennya baru dipersiapkan. Sudah bukan wacana lagi. Jadi memang seperti itu, hanya menunggu permen. Itu Mbak Tuti. Mbak Tuti sudah mau naik pangkat itu Pak Anang. Baik, ini lanjut Bu. Pertanyaan dari Bapak Gatot Wibisono. Dari Muspahda. Pertanyaannya, kira-kira pelaksanaan diklat apakah akan segera direalisasikan atau ditunda dulu selama pandemi ini? Soalnya saya baru di bidang perpustakaan ingin sekali mengikuti diklat. Nah ini mungkin ada informasinya Bu untuk diklat perpustakaan. Oh iya, untuk Pak Gatot. Jadi kalau informasi tentang diklat itu Bapak bisa membuka web Perpustakaan Nasional ya. Jadi yang mengadakan diklat kan Perpustakaan Nasional. Jadi rajin-rajin saja membuka webnya di Perpustakaan Nasional. Apakah ada atau tidak gitu, saya juga kurang tahu. Jadi buka saja webnya di situ. Biasa di situ ada informasi. Kalau memang ada, biasanya diadakan. Tetapi mungkin kalau pandemi ini mungkin belum kali ya. Kan kalau diklat, kalau
secara daring rasanya kurang mantap gitu ya. Tapi coba bisa dilihat di webnya Perpustakaan Nasional. Ya. Terus ya lanjut ini Bu, ada pertanyaan lagi dari Pak Sarjono dari LPMP Jawa Tengah. Pertanyaannya, LPMP Jawa Tengah sudah ada peta jabatan fungsional pustakaan pertama, tetapi tidak ada yang mau mengambil jabatan fungsional tersebut, sedangkan saya sudah golongan 3D. Kalau sesuai aturan, bisa ikut impasing dengan jabatan fungsional pustakawan ahli pertama. Sedangkan di peta jabatan yang ada di LPMP Jawa Tengah, pustakawan pertama yang saya tanyakan, apakah kami bisa mengajukan dupak untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan pertama yang ada di peta jabatan di LPMP tersebut, meskipun pangkat dan golongan kami sebenarnya bisa digabung ahli pertama. Silakan Bu. Untuk Pak Suyono ya, pustakawan pertama dan pustakawan ahli pertama sama ya Pak ya istilahnya. Jadi walaupun misalnya di LPMP Semarang ya, itu ada peta jabatan pertama. Bapak mengajukan saja, tidak apa-apa golongan 3D untuk memang petanya adanya itu kan Bapak tidak mungkin walaupun sudah 3D seperti saya dulu juga. Saya dulu sebelum pindah ke Senayan, saya sebetulnya madya sudah lama. Jadi madya itu saya sudah 4 tahun di badan. Itu saya juga tetap menjadi pustakawan pertama, walaupun sudah madya, tetapi lantas saya berpikir, aduh kok saya sudah madya, tetapi tetap pertama. Jadi akhirnya saya mencari solusi untuk pindah. Jadi Bapak sebaiknya mengajukan saja sebagai pertama, walaupun sudah 3D tidak apa-apa, yang penting menjadi pustakawan dulu. Nanti kan memang petanya adanya pertama. Jadi tidak mungkin Bapak akan menjadi muda atau untuk menjadi madya, karena tidak ada petanya. Itu. Ya. Ini pertanyaan dari apa namanya, Ferawati Alulu dari LPMP Kaltim. Apakah LPMP jabatan pustakawannya hanya pustakawan pertama saja dan bagaimana pengembangan karirnya ke depan? Silakan Bu. Mungkin di LPMP atau istilahnya unit utama aja. Di unit utama itu memang sedang adanya memang hanya pertama. Jadi jangankan di LPMP ya, di Badan Bahasa saja yang berdomisili di Jakarta, yang badan di bawah kementerian, di bawah Perpusdikbud ya, itu juga adanya pertama. Jadi untuk membina jenjang karir itu mungkin adanya memang pertama. Jadi untuk ada muda itu mungkin ada beberapa beberapa syarat mungkin ya. Mungkin beban kerja, kemudian perpustakaannya juga seperti apa ya, seperti koleksinya, layanan yang diberikan, kemudian ya itu beban kerja itu mempengaruhi ya untuk adanya jabatan yang lebih tinggi selain pertama. Jadi pertama itu pun juga mungkin hanya satu ya, kalau tidak salah. Di setiap UPT itu mungkin 1 atau 2 gitu. Di Badan Bahasa itu juga cuma 4 atau 5 gitu. Itu pertama semua. Di Badan Bahasa juga tidak ada muda. Itu seperti di kementerian itu ada, karena kan memang beban kerja di kementerian sudah banyak dan sudah terbukti ya, perpustakaan kementerian sudah terbukti, mungkin itu ya, sudah terbukti bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi akhirnya di sana ada pustakawan pertama, muda, madya, bahkan nanti tugasnya Mas Amir untuk bisa menjadikan di kementerian ada pustakawan utama. Itu juga mungkin harus melalui beberapa tahap untuk bisa ada peta jabatan pustakawan utama. Jadi kalau misal adanya pertama, ya sudah pertama dilalui dulu. Nanti sembari menunggu apa yang bisa dilakukan dengan pustakawan pertama itu untuk menjadi ada peta muda. Itu mungkin. Ya, baik, Bu Iin, ini ada pertanyaan dari Ibu Wildan Nirmala. Sekedar sharing terkait jenjang karir pustakawan yang ada di UPT Kemdikbud. Oh, ini sudah tadi ya, jenjang pertama.
Bagaimana solusi yang dapat diambil oleh pustakawan terkait arahan dari kepegawaian Sedijen bahwa jika perpustakaan itu ingin melanjutkan jenjang karirnya selanjutnya, maka yang bersangkutan harus pindah ke lembaga lain yang menyediakan peta jabatan yang diinginkan. Pertanyaan saya, perpindahan beda departemen itu apakah bisa? Misalkan dari Kemdikbud pindah ke IPDA ya, provinsi atau Dinas Perpustakaan Kota. Silakan Bu In. Mbak Wildan ya. Kalau mengenai pindah itu menurut saya ya itu tidak mudah juga sih. Jadi tergantung pada pimpinan yang itu yang membawahinya. Misalnya Mbak Wildan itu kan di BPNB Bandung ya, di BPNB Jabar. Misalnya Mbak Wildan sudah harusnya muda, kemudian ingin pindah ke Perpusdikbud misalnya. Nah, apakah di tempat BPNB Jawa Barat itu membolehkan atau memberikan lolos butuh? Kemudian apakah juga di Perpusdikbud itu menerima? Jadi kalau mengenai pindah itu, apakah yang lama memberikan lolos butuh dan apakah yang baru yang akan didatangi itu mau menerima? Jadi harus dilihat dulu pendekatan apakah bisa saya pindah dilepas atau tidak. Kalau memang adanya misalnya Mbak Wildan adanya cuma Mbak Wildan tidak akan mungkin dilepas oleh kepala kantornya misalnya. Dan juga tempat Mas Amir misalnya, tempat Mas Amir pustakawan muda misalnya sudah ada 2 misalnya. Kan hanya butuh 2 sudah diisi oleh Mas Amir dan Mbak Ari, jadi tidak mungkin lagi menerima orang lain. Itu jawabannya Mbak Wildan. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan lolos butuh dan tidak mudah juga untuk menerima dari kantor yang akan didatangi. Ya, lanjut Mbak Bu In. Ini pertanyaan dari Ibu Rinawati Idrus. Peta jabatan sudah ada, jabatan pustakawan, namun posisi SDM-nya belum ada. Apakah jika ada teman yang berminat, uji kompetensinya di mana? Nah, ini mau dijawab, Bu. Oh, ada uji kompetensi di Perpustakaan Nasional. Jadi ya sekarang kalau mau kalau mau naik pangkat juga harus melalui uji kompetensi. Jadi datang saja ke Perpustakaan Nasional untuk mengikuti uji kompetensi. Salah satu bidang yang diminati misalnya mengenai pelayanan atau pengolahan gitu. Itu sudah bisa hanya salah satu saja. Datang ke Perpustakaan Nasional, Ibu. Ya. Ini pertanyaan dari Kristianus Mote, Bapak atau Ibu nih ya. Dari BP PAUD dan Dinas Sumatera Utara. Ada 2 masalah yang dihadapi oleh pengelola perpustakaan di UPT Kemendikbud. Kedua masalah tersebut berdampak negatif terhadap target capaian kinerja pengelola UPT Kemendikbud. Kedua masalah tersebut yaitu pertama, kuantitas dan kualitas tenaga fungsional perpustakaan di UPT Kemdikbud masih minim, dan yang kedua, kuantitas pembaca masih minim. Kami mohon difasilitasi oleh Biro Kerjasama dan Humas agar target capaian kinerja pengelola UPT Kemdikbud terwujud, dengan demikian kinerja UPT terwujud. Silakan Bu, ditanggapi Bu. Jadi kuantitas dan kualitas pustakawannya kurang baik ya? Ya, silakan Bu. Kurang baik itu menurut ukuran siapa ya Pak ya? Jadi atau begini, kalau kurang baik itu yang menyebutkan kurang baik itu siapa atau pimpinannya atau apa, itu kita lihat dulu saja pustakawan itu pekerjaannya seperti apa. Jadi kita lihat dulu pekerjaan pustakawan itu. Seperti tadi yang telah saya uraikan tadi, bekerja saja seperti itu. Jadi sebagai pustakawan yaitu harus fokus ya. Jadi harus fokus. Mungkin kalau di UPT itu pernah sih saya dengar beberapa dari UPT yang didatangi oleh ibu pejabat yang dari Senayan, itu memang ibu itu datang ke suatu daerah, datang ke
bertanya kepada pustakawan, hasil kerjamu apa? Si pustakawan itu tidak dapat menjelaskan, tidak dapat menunjukkan hasil kerjanya apa yang telah dilakukan. Jadi Ibu yang dari Senayan datang itu tujuannya ingin melihat langsung. Sebetulnya kalau misalnya di UPT itu diberikan peta jabatan pertama gitu, tapi tidak bisa menunjukkan hasil kerjanya, itu ibu itu juga mengatakan, loh, hasil kerjanya tidak ada kok, ingin minta peta jabatan. Sementara kalau jadi pustakawan kan ada tukin, ada ini, jadi mungkin barangkali pemikiran seperti itu juga menjadi pemikiran oleh pejabat karena beberapa daerah yang didatangi itu ternyata pustakawannya itu begitu. Jadi misalnya datang absen, kemudian siang pergi, nanti sorenya absen lagi. Nah seperti itu kan tidak mungkin akan diberikan pustakawan, peta pustakawan, atau karena harus fokus ya seperti tadi ya, pekerjaannya harus berhubungan dengan kegiatan kepustakawanan. Harus bisa misalnya paling tidak katalog saja. Katalognya harus sudah ada. Misalnya didatangi katalognya mana? Belum ada. Terus apa yang kalian lakukan setiap hari? Tidak bisa menunjukkan. Mungkin itu ya. Itu. Jadi harus dibuktikan dulu dengan pekerjaan. Jadi jangan menuntut uang dulu. Jadi uang itu akan mengikuti setelah pekerjaan itu dibuktikan. Mungkin menambahkan Bu Iin terkait tadi kurang efektif dan pengunjung perpustakaannya sepi. Nah ini salah satu tantangan juga bagi pengelola perpustakaan saat ini. Jadi kalau kami menyarankan lakukanlah promosi-promosi baik melalui media sosial atau melalui event-event kegiatan yang lain. Hal ini juga berdampak baik kepada perpustakaan kita juga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin kami informasikan juga, perpustakaan Kemdikbud continue selalu melakukan promosi. Saat ini yang bisa kita lakukan yaitu promosi melalui media sosial untuk menarik pengunjung agar datang ke perpustakaan. Namun dalam kondisi pandemi tentunya kita batasi layanan perpustakaan. Nah di samping itu juga kita mencari mencari partner jejaring komunitas. Jadi ini juga salah satu tantangan kita semua agar perpustakaan kita itu juga ramai pengunjung gitu. Jadi perlu difikirkan sejauh itu yang intinya perpustakaan kita menjadi ramai pengunjung dan sebagainya. Nah itu karena kita promosi dan kita juga membangun jejaring dengan komunitas-komunitas. Itu yang perlu dilakukan. Jadi tidak serta-merta perpustakaan ada terus pengunjung datang. Nah ini itu perlu ada promosi dan perlu juga intinya komitmen dari pimpinan itu juga sangat penting karena kalau tanpa ada komitmen pimpinan untuk mendukung berjalannya perpustakaan itu juga sangat mustahil. Jadi itu adalah yang perlu didorong baik di satuan kerja yang mengelola perpustakaan. Nah, mungkin selanjutnya Ibu pertanyaan dari Laode Hasratul Rahman. Selamat sore, saya dari kantor Bahasa Provinsi Maluku. Mohon izin bertanya terkait admin perpustakaan masih sebagai tenaga honorer. Juga belum adanya peta jabatan untuk pemustakaan. Mohon masukan untuk angka kredit perpustakaan. Silakan Bu. Pertanyaan hampir mirip-mirip. Ya tadi admin boleh melakukan honorer, boleh menjadi admin ya, tidak apa-apa. Tetapi ya itu tidak dapat menjadi pustakawan karena pustakawan itu diperuntukkan untuk yang PNS. Jadi kalau bisa ya Bapak Kepala Balainya itu ya menempatkan PNS untuk menjadi admin. Tetapi kalau memang belum ada ya honorer itu bisa, tetapi ya tidak bisa menjadi pustakawan, hanya sebagai pekerja saja, sebagai pegawai honorer ya. Itu Pak. Ya, mungkin ini satu lagi dari Jakomina M. Fatimuri. Menanyakan bagaimana Bu langkah-langkah untuk menjadi perpustakaan digital. Oh, ya.
pertama kan harus itu buku-buku dialih mediakan dulu ya. Buku dialih mediakan, kemudian dimasukkan ke dalam Slim dengan cara itu seperti repositori itu. Jadi bukunya dialih mediakan dulu. Ini kan Pak? Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Sri Pujiastuti. Pertanyaannya, saya menjadi pustakawan mulai jalur in-passing. Pada awalnya saya diangkat menjadi pustakawan terampil, tetapi seiring perubahan peta jabatan di tempat kami, tiba-tiba jabatan saya berubah menjadi pustakaan pertama sejak September tahun lalu. Sedangkan pendidikan saya di 3 perpustakaan. Pangkat golongan saya 3B. Secara jurnis bagaimana? Nah, mohon penjelasannya, Bu. Oh, jadi pertama in passing, kemudian pertama 3B itu berarti sudah bisa muda ya? Iya. Tetapi kalau di kantor itu tidak ada peta, ya tetap saja pertama. Tidak apa-apa itu, kalau memang petanya pertama, walaupun golongan 3B, tetap saja menjadi pustakawan pertama. Tidak bisa, menurut golongan 3B itu sudah muda. Tetapi di tempat Ibu tidak ada peta jabatan, adanya pertama. Jadi tetap saja menjadi pustakawan pertama. Ya. Jadi mungkin menambahkan terkait dengan peta jabatan, memang banyak sekali peta jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikan maupun golongan kita. Tetapi secara aturan yang ditetapkan oleh Biro SDM bahwa kita menempati peta jabatan yang tersedia. Jadi sama dengan jabatan yang lain di tempat kami pun juga ada yang seharusnya sudah menjadi pustakawan ahli media, namun peta jabatannya tidak ada, ya harus nunggu ngantri di bawahnya. Berarti dia tetap menjadi pustakawan muda. Nah, itu hal seperti itu terjadi juga di tidak hanya di tempat Bapak Ibu, tapi di kami pun juga masih ada. Mungkin selanjutnya ini maksud dari Bu Sri ini, Bu, apakah memenuhi menjadi ahli kalau pendidikannya D3? Oh, kalau pendidikannya D3 itu tidak bisa ya. Jadi ahli itu adalah S1. Jadi Ibu kuliah dulu ya. Jadi untuk menjadi naik jabatan dari terampil ke kategori tugas ahli itu adalah melalui jalur alih kategori ya. Alih kategori, coba alih kategori sebetulnya mungkin bisa ya. Dari terampil ke ahli itu namanya alih kategori. Coba sebentar Pak Anang. Tadi sempat membaca saya alih kategori itu bisa dilakukan dari terampil ke ahli. Ya, jalur, jadi dari perpindahan dari terampil ke ahli itu namanya alih kategori. Bisa sepertinya. Cuman persyaratannya apa? Jadi saya kurang begitu paham. Jadi bisa ditanyakan ke Perpustakaan Nasional mungkin ya. Tapi bisa dari terampil ke ahli namanya jalur alih kategori. Nanti Ibu bisa bertanya ke Perpustakaan Nasional, bisa. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Dari BP PAUD dan Dikmas Jambi, saat ini belum ada jabatan fungsional pustakawan. Apakah dari PNS-nya bisa diusulkan? Silakan, Bu. Kalau belum ada peta ya tidak bisa ya Pak Anang ya. Ya. Jadi di kantornya harus ada peta dulu Ibu. Jadi kalau belum ada peta tidak bisa. Ya kan Pak Anang? Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Radesman LPMP Riau. Apa persyaratan SDM minimal untuk jadi pustakawan? Persyaratan
DM minimal. Ya. D3, D2, D2 perpustakaan. Kalau itu D2 perpustakaan bisa. Kemudian S1 dari semua bidang studi bisa. Tidak harus S1 perpustakaan, sarjana apa saja bisa. Minimal D2 perpustakaan. Bisa, Pak Anang. Ya. Terakhir ya, ini mungkin Bu In ya. Terkait dengan dari Ibu Ferawati Alulu terkait dengan pertanyaan Bu Mariati Yusuf dari LPMP Kaltim, apakah LPMP jabatan pustakawannya hanya pustakawan pertama saja dan bagaimana pengembangan karirnya ke depan? Nah, ini tadi kayaknya sudah dijawab. Silakan Bu. Ya, di LPMP atau di Satker atau di UPT itu memang baru ada untuk jabatan pustakawan pertama. Jadi untuk pembinaan karir ya itu tadi seperti yang telah saya sampaikan, bergantung juga dari atas ya. Kalau memang adanya hanya jabatan untuk pustakawan pertama, ya itu saja yang dikerjakan. Untuk pengembangan karir, yang penting naik pangkat saja terus. Misalnya pertama ya golongan 3A gitu ya. 3A, kemudian naik pangkat saja menjadi ke 3B, 3C gitu saja. Jadi jangan mandek di 3A gitu. Naik pangkatnya kalau belum ada pustakawan, apakah yang secara itu saya kurang paham ya, apakah otomatis 4 tahun naik sendiri ataukah tadi sudah ada peta ya? Kalau sudah ada peta, kalau sudah menjadi pustakawan ya harus mengisi dupak, mengajukan dupak. Tetapi kalau belum ada peta, mungkin ya 4 tahun sekali secara otomatis itu ya Pak ya. Saya kurang paham dengan kepegawaian. Kalau memang jabatannya masih sebagai pelaksana, mungkin 4 tahun sekali naik barangkali. Kurang begitu paham Pak kalau yang itu. Ya. Kalau untuk peta jabatan tadi kalau kalau jabatannya hanya pertama, nah tentunya kalau tidak ada jabatan yang lain di atasnya, tentunya itu tadi yang saya sampaikan, Bapak atau Ibu bisa pindah ke satuan kerja lain yang ada peta jabatannya. Tetapi kalau belum ada dan sekiranya pekerjaannya ada, tentunya itu bisa diusulkan menjadi peta jabatan yang baru. Itu catatannya. Nah, mungkin ada lagi nggak ya? Ada yang mirip-mirip. Ada yang hand raise nggak nih ya? Baik, Bapak Ibu, saya rasa untuk sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iin yang telah menjawab pertanyaan, walaupun mungkin ada yang tidak puas dengan jawaban-jawaban yang kami berikan, dan tetapi kita harus tetap optimis dalam memberikan layanan kepada pemustaka, dan kita juga tetap harus bertanggung jawab terhadap layanan perpustakaan yang kita kelola, walaupun belum semuanya sebagai pegawai pemustaka atau sebagai pegawai yang kita harapkan sebagai pemustaka untuk mengelola perpustakaan. Tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perpustakaan yang kita kelola. Terima kasih Bapak Ibu semuanya peserta webinar, dan terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan webinar ini yang berlangsung dengan lancar dan baik. Dan kurang lebihnya kami Anang Restanto dan teman-teman panitia mohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar ini ada kekurangannya, dan kita akhiri webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.